Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia dengan NIM 250101020068. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di UTS mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Nomor 1, jelaskan cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. 1. Jawabannya, prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer adalah proses pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media transmisi dengan menggunakan aturan dan prosedur tertentu. Proses komunikasi ini diawali dari pengirim atau sender yang mengirimkan data berupa sinyal digital atau analog. Data tersebut kemudian diubah menjadi paket-paket kecil agar lebih mudah dikirimkan melalui sinyal. Setiap paket dilengkapi dengan informasi alamat tujuan sehingga dapat sampai ke perangkat penerima yang benar. Data yang telah dikemas kemudian dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel UTP, fiber optik, atau media nirkabel, Wi-Fi. Selama proses pengiriman, data dikendalikan oleh protokol komunikasi seperti TCP atau IP yang berfungsi mengatur data dikirim, diterima, dan diperiksa keakuratannya. Protokol ini memastikan bahwa data sampai secara lengkap, berurutan, dan bebas dari kesalahan. Di sisi penerima, paket-paket data tersebut diperiksa kembali untuk mendeteksi kesalahan, lalu disusun ulang menjadi data utuh seperti semula. Jika terjadi kesalahan atau kehilangan data, sistem akan meminta pengiriman ulang. Dengan adanya mekanisme pengendalian kesalahan dan pengaturan aliran data, komunikasi data dalam jaringan komputer dapat berlangsung secara efektif, akurat, dan andal. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah pola atau bentuk hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima. Beberapa topologi dasar jaringan komputer yang umum digunakan antara lain topologi bus, star, ring, dan mesh. Masing-masing dengan cara kerja yang berbeda. Topologi bus menggunakan satu kabel utama backbone yang menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan. Data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan melewati kabel utama tersebut dan dapat diterima oleh semua perangkat. Namun hanya perangkat dengan alamat tujuan yang sesuai dengan alamat sesuai yang memproses data tersebut. Topologi ini sederhana dan murah, tetapi jika kabel utama mengalami gangguan, seluruh jaringan dapat terhenti. Topologi star menghubungkan semua perangkat ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Setiap data yang dikirim dari satu perangkat akan diteruskan terlebih dahulu ke perangkat pusat, kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Topologi ini mudah dikelola dan dikembangkan, namun sangat bergantung pada perangkat pusat. Jika perangkat pusat rusak, jaringan tidak dapat berfungsi. Topologi ring menghubungkan perangkat secara melingkar di mana setiap perangkat terhubung ke kedua perangkat lainnya. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Biasanya digunakan mekanisme token untuk mengatur giliran pengiriman data. Kelemahan topologi ini adalah jika satu perangkat atau kabel rusak, maka komunikasi dalam jaringan dapat terganggu. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya secara langsung. Data dapat dikirim melalui berbagai jalur sehingga meningkatkan keandalan jaringan.
Jika satu jalur gagal, data dapat dialihkan melalui jalur lain. Namun topologi mesh membutuhkan biaya dan kompleksitas yang tinggi karena banyaknya koneksi yang harus dibangun. Untuk nomor 3, jelaskan jenis physical layer yang digunakan sebagai media transisi data dalam jaringan komputer. Sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Physical layer merupakan lapisan paling bawah pada model OSI yang berfungsi mengatur pengiriman bit data secara fisik melalui media transmisi. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa jenis media transmisi pada physical layer yang umum digunakan, yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan media nirkabel wireless. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kabel twisted pair UTP atau STP adalah media transmisi yang paling banyak digunakan pada jaringan lokal LAN. Kabel ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal listrik melalui pasangan kabel yang dipilih untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Kelebihannya adalah relatif murah dan mudah dipasangkan fleksibel. Namun kabel twisted pair memiliki keterbatasan jarak sekitar 100 meter dan rentan terhadap interferensi, terutama pada jenis UTP. Kabel koaksial menggunakan inti tembaga yang dilapisi oleh isolator dan pelindung luar untuk mengurangi gangguan sinyal. Kabel ini mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dibanding twisted pair dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi. Kelemahannya adalah ukuran kabel yang lebih besar, instalasi yang lebih sulit, serta mulai jarang digunakan pada jaringan modern. Kabel fiber optik mentransmisikan data dalam bentuk cahaya melalui serat kaca atau plastik. Media ini memiliki kecepatan transmisi sangat tinggi, jarak jangkauannya yang jauh, serta tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Namun kekurangannya adalah biaya instalasi yang mahal, perawatan yang lebih kompleks, dan membutuhkan perangkat khusus untuk pengiriman dan penerimaan sinyal. Media nirkabel wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa kabel. Seperti pada jaringan WiFi, kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi, kemudahan instalasi, dan mendukung mobilitas pengguna. Namun media ini lebih rentan terhadap gangguan, memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah, serta kecepatan dan stabilitas yang dapat dipengaruhi oleh jarak dan kondisi lingkungan. Untuk nomor 4, jelaskan definisi OSI layer dan proses data yang terjadi di setiap layer. Model OSI adalah model referensi yang dikembangkan untuk menjelaskan berbagai data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer. Model OSI terdiri dari 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi dan proses yang berbeda namun saling berhubung. Model ini membantu memahami alur komunikasi data secara sistematis dan terstruktur. Layer 1, physical layer, berfungsi mengatur pengiriman bit data secara fisik melalui media transmisi. Proses yang terjadi pada layer ini meliputi pengiriman sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, serta pengaturan konektor, voltase, dan kecepatan transmisi. Layer 2, data link layer, bertanggung jawab atas pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan fisik. Pada layer ini, data dikemas menjadi frame, dilengkapi dengan alamat MAC, serta dilakukan deteksi dan koreksi kesalahan untuk memastikan data sampai dengan benar. Layer 3, network layer, berfungsi mengatur pengalaman logis dan penentuan rute pengiriman data antar jaringan. Data dikemas sebagai paket dan diarahkan ke jalur terbaik menggunakan protokol seperti IP. Layer 4, transport layer, mengatur pengiriman data dari ujung ke ujung, end to end. Pada layer ini dilakukan segmentasi data,
pengendalian aliran, serta pengendalian kesalahan. Protokol yang umum digunakan adalah TCP dan UDP. Layer 5 session layer berfungsi mengelola sisi komunikasi antara dua perangkat, termasuk pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi. Layer ini memastikan komunikasi berlangsung secara teratur dan sinkron. Layer 6 presentation layer bertugas untuk mengatur format data dapat dipahami oleh aplikasi. Proses yang terjadi meliputi inskripsi, deskripsi, komprehensif, dan konversi format data. Layer 7 application layer merupakan adalah layer terdekat dengan pengguna yang menyediakan layanan jaringan bagi aplikasi. Layer ini memungkinkan pengguna mengakses layanan seperti email, web, dan file transfer melalui protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Nomor 5, jelaskan fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layer. Dalam model OSI, setiap layer memiliki protokol atau standar yang berfungsi mengatur proses komunikasi data sesuai dengan peran layer tersebut. Berikut penjelasan fungsi protokol pada masing-masing OSI layer. Berfungsi layer 1, physical layer, berfungsi mengatur transmisi bit data secara fisik melalui media jaringan. Layer 2, data link layer, berfungsi mengirim data dalam bentuk frame serta pengamatan fisik menggunakan MAC address. Layer 3, network layer, berfungsi menentukan alamat logis dan rute pengiriman antar jaringan. Layer 4, transport layer, berfungsi mengatur komunikasi end to end antar host, termasuk segmentasi data, kontrol aliran, dan pengendalian kesalahan. Nomor 5, layer kelima, session layer, berfungsi mengelola sesi komunikasi antar aplikasi seperti pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Nomor 6, presentation layer, berfungsi mengatur format data agar dapat dipahami oleh sistem tujuan. Layer ke-6, application layer, berfungsi sebagai media menyediakan layanan jaringan langsung kepada pengguna atau aplikasi.